Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, selamat datang di Aksara Kalijaga. Saya Fatimah. Saat ini kita akan membahas mengenai buku yang menarik sekali tentang perempuan dan kesetaraan. Dan di sini aku nggak akan sendirian teman-teman, karena aku sudah ditemani sama narasumber kita, Naila Nurhidayah. Halo Naila, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku kabarnya baik. Oke, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Nay. Di sini kita akan membahas mengenai buku karya Nawal El-Sadawi yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Nah, di sini Naila, kamu sudah baca sampai habis ya, Naila ya? Iya, aku sudah baca. Kalau Fatimah sendiri juga udah baca. Ya, aku juga baca-baca sedikit tentang buku ini yang cukup menampar kita ya sebagai perempuan. Iya. Ya, oke, ngomongin tentang perempuan di titik nol nih, kamu pasti udah baca sampai habis. Tapi aku penasaran nih. Kenapa kamu bisa tertarik membaca buku ini sampai habis? Karena kan kalau kita baca buku tuh biasanya nggak semua buku tuh bisa kita baca sampai habis gitu loh. Iya. Nah, apa yang buat kamu tuh tertarik untuk membaca buku ini Nay sampai habis? Apakah karena covernya yang menarik kah? Atau judulnya yang menarik? Atau gimana Nay? Oke, aku membaca buku ini, awal ketertarikan aku itu yang pertama adalah judulnya gitu. Yeps. Perempuan di Titik Nol. Kok bisa sih Perempuan di Titik Nol ini bisa dijadikan sebuah novel? Cerita apa sih yang ada di dalamnya? Dikulik seperti apa gitu cerita-ceritanya sehingga bisa mencetuskan judul Perempuan di Titik Nol gitu. Kayak apakah ada keterkaitannya dengan budaya patriarki atau perempuan yang seperti apa gitu di zaman itu gitu kan. Apalagi ini tuh novel. Novel kan kalau dibaca nggak bosen ya? Kayak menarik gitu jalan ceritanya ya kan. Kayak nggak kayak nggak kayak Buku ilmiah bacaan yang gitu-gitu kayak ya. kita bosen tentang kalimat-kalimatnya. Nah, novel itu kan kayak alur ceritanya tentu kita menarik gitu loh, kita tertarik lah untuk membaca gitu. Terus juga buku ini adalah karyanya Nawal El-Sadawi, di mana beliau adalah seorang feminis dari Timur Tengah. Tentu aku pengen tahu nih perspektif dari Timur Tengah itu seperti apa tentang budaya patriarki gitu, sehingga bisa mencetuskan buku yang judulnya Perempuan di Titik Nol. Gitu sih. Itu kalau ketertarikan aku. Kak Fatimah sendiri kenapa nih Fatimah tertarik untuk membaca buku ini dan membuat podcast di sini bersama Sobat Kompos semua ini? Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa aku tertarik baca buku ini? Karena buku ini tuh sempat viral sih di media sosial. Perempuan di Titik Nol itu dulu pernah viral ya, karena membahas mengenai perempuan ya, dan perempuan di titik nol ketika perempuan itu ada di titik terendahnya. Itu sih karena judulnya ya yang menarik, sehingga aku tuh tertarik untuk baca ini, dan ternyata bukunya itu emang semenarik itu sih, dan cocok banget dibaca untuk perempuan-perempuan. Oke Naila, mungkin biar Sobat Kompos tuh tahu gambaran mengenai sebenarnya buku ini tuh membahas tentang apa sih? Mungkin kamu bisa menjelaskan dari awal sampai akhir ringkasan dari novel ini tuh gimana pembahasannya, Nay? Oke, sebenarnya itu ngejelasin tentang kehidupan seorang perempuan. Dia bernama Firdaus. Jadi ini menceritakan dari Firdaus itu sejak kecil hingga dia dewasa gitu. Bagaimana kemudian kehidupan dia, sistem patriarkal yang ada di keluarganya, yang ada di masyarakat pada saat itu, yang kemudian begitu dia itu mengalami kekerasan, eksploitasi dan lain sebagainya gitu. Jadi saat Firdaus kecil, dia itu sudah melihat kekerasan di dalam keluarganya gitu, di mana ayahnya tuh begitu dominan gitu, dan ayahnya itu berhak atas tubuh ibunya gitu, dan ibunya itu merupakan seorang yang harus tunduk terhadap suaminya gitu. Jadi memang pada saat itu ya istri harus tunduk kepada suami, dan suami punya kekuasaan atas istri gitu, termasuk dari tubuh istri gitu kan. Nah kemudian si Firdaus ini diberi akses pendidikan pada saat itu. Nah dari situ Firdaus merasa mulai bebas nih, mulai ada kesadaran gitu. Nah tapi nggak begitu lama Firdaus kemudian dipaksa untuk menikah gitu. Jadi dia keluar dari sekolahnya, kemudian dipaksa untuk menikah dengan seorang laki-laki, dan dia mengalami kekerasan dalam pernikahan tersebut oleh suaminya gitu. Nah kembali lagi kan dia mengalami kekerasan itu, lalu dia kabur lah. Dia kabur dari pernikahan tersebut, kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dia rasa itu sudah akan menolongnya gitu, membantunya gitu. Namun ternyata
tidak juga gitu. Ternyata laki-laki itu juga malah menjerumuskannya ke dunia prostitusi, di mana dia menjadi seorang pekerja seks gitu. Tapi pada saat itu dia terpaksa menjadi seorang pekerja seks, tapi kemudian dia itu merasa dia bebas saat menjadi pekerja seks. Kenapa? Karena dia merasa kalau sebagai seorang istri kan dia tidak diberi harga apa-apa ya, dan dia dipaksa untuk melayani suaminya gitu. Tapi kalau dia sebagai pekerja seks, dia jadi kayak punya kendali atas tubuhnya. Siapa yang bisa mendekatinya, siapa yang bisa menggunakan tubuhnya, dan harus membayar berapa, itu dia punya kendali atas itu gitu. Jadi dia merasa itu sedikit membebaskan untuknya. Tapi itu hanya sebuah ilusi kebebasan sih menurutku, karena dia tidak benar-benar bebas gitu loh. Nah kemudian setelah dari situ, dia setelah bertemu dengan seorang laki-laki itu yang keras padanya, yang mengeksploitasi dia, yang kemudian dia membunuh laki-laki tersebut gitu. Dia memilih cara yang sangat ekstrim ya. Nah dengan dia membunuh laki-laki tersebut, kemudian dia dipenjara dan diberi hukuman mati gitu kan. Nah saat diberi hukuman mati itu, saat dia menunggu di penjara untuk diberi hukuman mati, dia merasa sangat bebas pada saat itu, karena dia sudah tidak terbelenggu dalam rasa takut, dimana sebelum-sebelumnya kan dia takut ya untuk melawan gitu, kayak dia masih terkungkung dalam sistem patriarkal, dalam struktur yang ada di masyarakat itu yang mengamini bahwa ya memang perempuan tuh harus tunduk pada laki-laki gitu, kayak perempuan mau nggak tunduk tuh mau gimana gitu loh. Nah tapi pada saat dia sudah membunuh itu, dia merasa bebas, ini tuh tidak salah gitu, ini adalah bentuk dari kebebasan gitu. Nah kenapa kemudian disebut perempuan di titik nol adalah ketika dia sudah berada di titik akhirnya dia, tapi dia merasa bebas gitu. Berarti ketika dia berada di titik terakhirnya, dia malah merasa bebas gitu. Iya gitu. Sebelum-sebelumnya dia tidak merasa bebas karena dia masih terkungkung dalam rasa takut. Tapi saat dia sudah membunuh orang, kemudian dia tidak merasa itu adalah suatu hal yang salah karena itu adalah bentuk perlawanan dari dia. Itu adalah sebuah bentuk kebebasan dari rasa takut yang dia alami selama hidupnya. Oke, berarti dari yang kamu bilang tuh berarti dia mengalami kebebasan, merasakan kebebasan itu setelah dia bebas dari rasa takut tersebut ya? Iya. Dan rasa takut tersebut itu malah terjadi di titik terakhir hidupnya? Jadi benar-benar yang dia di titik terendahnya gitu. Makanya kemudian buku ini diberi judul Perempuan di Titik Nol. Oke. Dari yang cerita yang kamu jelaskan tadi, itu kayaknya si Firdaus ini tuh gak pernah mengalami kebebasan ya, kecuali di titik terakhirnya. Nah karena dia selalu mengalami yang namanya kekerasan seksual kan. Betul. Nah tapi pada zaman itu tuh kekerasan seksual itu sepertinya dianggap normal gitu kan. Iya, sangat dinormalisasikan kekerasan seksual pada saat itu. Karena pada saat itu masyarakat itu menganggap kalau kekerasan itu bukan suatu hal yang salah gitu. Ya memang itu normal, itu yang terjadi seperti biasanya ya seperti itu gitu. Sistemnya ada yang salah gitu. Ya sistemnya, budaya patriarkalnya itu mengakar di situ. Karena ya mereka mengamini bahwa ya seorang perempuan, seorang istri itu harus tunduk pada suaminya gitu. Suami itu punya kekuasaan penuh atas tubuh istrinya. Termasuk juga kekerasan ya berarti. Iya, jadi kalau suami itu pengen apa ya istrinya harus menuruti gitu. Kalau butuh kebutuhan biologis ya istri harus mengikuti kayak gitu. Jadi saat istri nggak mengikuti itu dianggap mengekang pada suaminya gitu. Jadi suami pun berhak gitu loh untuk melakukan kekerasan terhadap istri gitu, karena suami berhak penuh gitu, punya kuasa gitu, sedangkan istri enggak gitu. Dan itu udah sangat dinormalisasikan di masyarakat pada saat itu, sehingga itu tuh membuat kekerasan itu terus-menerus terjadi gitu. Jadi nggak hanya sekali dua kali tapi terus berulang kayak gitu. Oke, berarti dari budaya patriarki yang mengakar pada zaman itu ya. Tapi kalau baca tentang novel ini, itu tuh kayaknya sih si Nawal El-Saadawi itu ingin mengungkapkan bahwa perempuan di masa itu tuh emang mengalami ketidakadilan. Jadi ini bukan masalah individu tentang Firdaus aja, tapi ini juga tentang permasalahan perempuan-perempuan yang dirasakan pada zaman itu. Iya, betul. Nah, menurut kamu gimana, Nay? Gimana si Nawal El-Saadawi ini tuh membangun cerita ini tuh mengingatkan kita bahwa kesetaraan itu penting gitu? Iya, betul.
Jadi memang ini tuh buku ini merupakan kritik keras ya terhadap sistem patriarkal gitu. Jadi Nawa El Sadawi ini menyadarkan gitu bahwa ternyata perempuan itu begitu ditindasi loh pada masa itu gitu. Ternyata begitu dinormalisasikan loh kekerasan kayak gitu, kekerasan terhadap perempuan kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kekerasan itu nggak cuma terjadi di perempuan aja gitu loh, bahkan ke laki-laki juga gitu. Jadi memang harusnya dibangun kesadaran penuh. Jadi yang ingin disampaikan oleh Nawa El Sadawi itu seharusnya masyarakat itu nggak menormalisasikan hal itu gitu, karena hal tersebut ya punya dampak yang merugikan gitu terhadap banyak orang gitu, banyak perempuan kayak gitu kan. Nah sehingga itu perlu disuarakan gitu kan. Makanya Nawa El Sadawi juga menyuarakan kritik terhadap sistem tersebut melalui buku ini kan gitu. Dengan adanya buku ini ya mungkin diharapkan bisa sadar gitu dari masyarakat bahwa sejatinya kekerasan itu tetap merugikan kayak gitu dan seharusnya tidak dinormalisasikan kayak gitu sih. Kalau menurut Fatimah sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya kalau membaca buku-buku tentang perempuan pada zaman dahulu itu ya, aku merasa miris karena perempuan-perempuan pada zaman dahulu itu kayak perjuangannya ternyata berat banget ya ujiannya. Ternyata banyak sekali mengalami ketidakadilan, ya mengalami kekerasan seperti itu, seperti hal-hal yang dianggap normal gitu loh. Padahal itu kan kalau menurut kemanusiaannya ya nggak bener gitu kan. Iya, tapi tidak berperi kemanusiaan. Iya, sangat tidak berperi kemanusiaan sebagai manusia, karena perempuan sendiri kan juga sama-sama manusia kan, layaknya seperti laki-laki. Tapi di samping itu aku juga merasa bersyukur sih Nay. Kenapa? Karena aku hidup di era sekarang yang dimana kita tuh bisa bebas untuk berekspresi, kita merasa ruang yang lebih aman daripada zaman dahulu pada saat zamannya si Firdaus ini. Iya, sudah ada kemajuan ya, meskipun hal-hal seperti itu juga memungkinkan untuk terjadi sekarang, walaupun bentuknya itu beda, tidak se-ekstrim dulu gitu kan ya Fat ya. Ya, sama ini sih Nay, kan si Firdaus ini tuh dia tuh merasa lebih baik saat dia itu menjadi pekerja seks dibanding saat dia masih menjadi istri orang. Nah itu kenapa ya Nay ya? Kenapa dia bisa ngerasa kayak gitu? Karena menurutku kenapa Firdaus bisa ngerasa kalau pekerja seks itu lebih baik daripada menjadi seorang istri? Karena saat menjadi pekerja seks dia bisa punya kuasa gitu, siapa yang boleh mendekatinya. Jadi dia kayak punya kendali atas tubuhnya gitu. Ya yang boleh mendekati aku harus membayar dengan uang sekian gitu. Jadi dia merasa kalau hubungan itu seperti transaksi keuangan gitu. Tapi dia punya kendali atas transaksinya itu gitu, kayak ya yang bisa memakai tubuhku ya harus dengan harga berapa kayak gitu. Nah sedangkan ketika dia menjadi seorang istri, dia tidak punya kuasa atas itu. Dia itu kayak harus nurut pada suaminya, harus tunduk, harus patuh. Kalau suaminya butuh kebutuhan biologis itu terpenuhi, ya dia harus memenuhi itu gitu. Dan itu dia jadi tidak punya kendali gitu atas tubuhnya. Makanya dia merasa menjadi seorang pekerja seks itu lebih baik daripada menjadi seorang istri. Karena menjadi seorang istri dia tidak punya kuasa sama sekali, tapi menjadi seorang pekerja seks dia punya kuasa atas tubuhnya gitu. Oke, itu juga dipengaruhi sama masa lalu dia yang kelam juga sih. Iya betul. Ini sih Naya, aku meng-highlight ungkapan dari Firdaus, yaitu mengenai bahwa tuh gini ungkapannya, semua perempuan di dunia ini adalah pelacur dan semua laki-laki itu membayar tubuh perempuan, dan tubuh perempuan paling murah adalah sang istri. Nah gimana Nay, menurut kamu tentang ungkapan ini, kamu setuju nggak? Aku nggak setuju sih. Kenapa, sama Nay? ungkapan ini Fat, karena kan Firdaus menyatakan ungkapan itu berdasarkan pengalamannya, berdasarkan sistem yang dia rasakan terjadi pada hidupnya, yang berdampak pada hidupnya pada saat itu, yang ternyata sangat menyengsarakan dia ya kan. Betul. Kayak dia yang tubuhnya dieksploitasi, tidak dibebaskan, gitu, tidak punya kendali. Bahkan dia melihat bahwasanya hubungan itu ya transaksi keuangan gitu, dengan dia dibayar dengan harga berapa baru dia akan memenuhi kebutuhan biologis seseorang gitu kan. Nah itu berdasarkan pengalamannya semua gitu. Tapi ada kok di zaman sekarang ini gitu, bahwa pernikahan itu didasari dengan rasa cinta, rasa saling mengerti, menginginkan kayak gitu. Nah
kalau hubungan biologis yang terjadi antara perempuan dan laki-laki itu seharusnya dia punya konsen gitu. Jadi rasa sama-sama saling gitu. Jadi saling menginginkan kan, nggak cuma dari satu aja dan tidak berdasarkan keterpaksaan. Beda dengan Firdaus yang dia berdasarkan terpaksa, dipaksa oleh suaminya sampai suaminya melakukan kekerasan seperti itu. Kalau menurut Fatimah sendiri gimana? Kalau menurut aku, kenapa si Firdaus ini berani mengatakan kayak gitu ya karena kembali lagi karena pengalaman dia yang buruk, karena waktu dia masih bersama orang tuanya dia mengalami kekerasan seksual dari keluarga terdekatnya yang harusnya itu menjadi ruang aman. Dia mengalami kekerasan dari pamannya. Itu yang pertama kali ia rasakan. Kemudian ia menikah, kemudian kembali lagi terulang kekerasan seksualnya itu yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang harusnya tuh menjadi tempat berbagi, ruang aman, ruang saling mengasihi, tapi dia malah mengalami kekerasan seksual sehingga dia memutuskan untuk menjadi pekerja seks kan. Untuk seorang istri itu adalah seorang pelacur yang bayarannya paling murah. Menurut aku kurang setuju sih sama itu. Karena kenapa? Karena seorang istri itu melakukan hubungan biologis itu karena ada perasaan saling mengasihi. Cinta ya? Iya, kalau pekerja seks kan enggak kan? Dia kan karena ada transaksi di situ. Dia punya kebutuhan untuk memperoleh uang kan di situ. Jadi ada tukarnya dan hal yang ia jual itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi aku kurang setuju sih Nay dengan pernyataan kayak gitu. Iya, dulu kan juga si Firdaus melakukan itu kan juga karena keterbatasan ekonominya. Iya, betul. Dia juga tidak punya akses atas pendidikan kayak gitu kan. Dan dia diberi dia berada di lingkungan yang sistemnya begitu buruk gitu, sehingga dia bisa menganggap bahwasanya pekerja seks itu lebih baik dari seorang istri gitu. Jadi ini merupakan ini sih menurutku kritik keras lah terhadap sistem yang terjadi pada masa di lalu. dunia yang Firdaus. Iya betul. Kayak lagi-lagi perempuan ya yang jadi korban. Jadi si Nawal El-Saadawi itu tuh dia tuh menggambarkan seolah-olah pada zaman itu kebebasan perempuan itu sangat mahal gitu harganya gitu. Iya. Nah menurut kamu kenapa si Nawal El-Saadawi ini tuh bisa menggambarkan bahwa kebebasan pada zaman Firdaus itu tuh semahal itu gitu? Gimana menurut kamu Nay? Nawal El-Saadawi menulis cerita itu dan menggambarkan bahwa dalam cerita itu tuh kebebasan bagi perempuan sangat mahal karena sistem yang mengakar tadi, yaitu sistem patriarkal tadi, di mana masyarakat itu mengamini bahwasanya suami itu punya hak atas istrinya, bahwa dalam segi apapun gitu, bahkan tubuh istri itu kayak milik suaminya gitu ya. Jadi istri itu nggak punya kuasa apa-apa gitu. Jadi harus benar-benar tunduk pada suaminya. Bahkan termasuk kekerasan gitu. Jadi suami itu berhak melakukan kekerasan terhadap istrinya karena istri adalah milik suami gitu. Dan budaya tersebut itu dinormalisasikan gitu. Bahkan dianggap bukan suatu hal yang buruk gitu loh. Makanya karena masyarakat yang banyaknya masyarakat itu menormalisasikan hal tersebut, jadinya tuh begitu mahal lah kebebasan tersebut gitu. Oke. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku kenapa kebebasan di masa itu mahal ya itu tadi sih sama kayak kamu Nay, lingkungan itu sangat berpengaruh apalagi pada zaman itu ya. Perempuan juga selain mengalami kekerasan juga ketidakadilan dalam bidang pendidikan juga kan. Pada zaman itu Firdaus dia cuma bisa sampai sekolah menengah atas ya. Nah, sedangkan laki-laki bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, perempuan itu nggak boleh. Nah, kalau kita tarik pada zaman sekarang nih Nay, menurut kamu apakah kesetaraan dalam hal pendidikan itu udah setara nggak sih perempuan sama laki-laki pada era ini? Mungkin kalau akses pendidikan ya, kalau akses pendidikan perempuan dan laki-laki itu udah dibuka lebar gitu. Nggak ada kategori atau kriteria yang perempuan harus berapa dan laki-laki harus berapa, nggak ada persentase itu. Jadi memang sudah dibuka lebar ya untuk perempuan ataupun laki-laki. Tapi kalau kamu tahu ya, kayak di pedesaan itu masih banyak yang menstigmakan kalau ngapain sih perempuan kok harus sekolah tinggi-tinggi gitu. Wong ujungnya tuh di dapur
sumur dan kasur gitu ya, kayak di rumah aja gitu. Toh nantinya juga bakal ngurus anak, patuh pada suami kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah, yang nyari nafkah tuh suami aja, ngapain kamu kerja, ngapain kamu pendidikan tinggi kayak gitu kan. Nah, itu tuh apa ya, stigma yang sangat membatasi perempuan ya, padahal perempuan itu ada yang mampu berdaya gitu. Jadi apa ya, padahal kan kalau kita tarik ya, kalau mereka bilang perempuan Madrasatul Ula yang harusnya mendidik seorang anak gitu, ya harusnya perempuan memang berpendidikan tinggi gitu, biar anak bangsa itu bisa dididik dengan sebaik-baiknya dengan pendidikan yang sudah ia miliki gitu. Jadi dia punya bekal gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi perempuan tuh harusnya tetap punya akses ya untuk berpendidikan tinggi. Dia juga punya hak untuk bisa pintar, untuk bisa cerdas, agar tidak dibodohi, agar dia memiliki kesadaran gitu. Karena ya bangsa tetap butuh perempuan gitu untuk melahirkan generasi-generasi yang apa ya, yang akan meneruskan lah perjuangan di masa depan kayak gitu. Oke, jadi kembali lagi dengan lingkungannya ya. Kalau di pedesaan masih ada beberapa yang stigma mengenai perempuan yang sekolah tinggi-tinggi itu nggak boleh, itu masih mengakar kuat gitu. Kalau dalam perspektif kamu nih sebagai mahasiswa, gimana cara kamu itu menyadarkan masyarakat yang masih berpikir bahwa perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi? Itu gimana caranya kamu menyadarkan mereka? Sebenarnya tergantung masyarakatnya di mana ya. Kayak kita juga harus melihat lingkungannya gitu. Kita nggak bisa menyadarkan masyarakat itu dengan cara yang keras. Kita harus menyadarkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang mereka suka, dengan sesuatu yang itu bisa masuk ke mereka gitu. Kayak contohnya kita nyadarin nih, misal ke generasi kita dulu deh, biar membentuk kesadaran ke generasi muda untuk gak apatis gitu, untuk bisa membentuk kesadaran kalau pendidikan itu penting gitu kan. Nah itu bisa tuh lewat media sosial, karena kan sekarang siapa sih yang pakai media sosial ya kan, kalau Gen Z tuh gitu sih. Nah bisa tuh kayak bikin video-video, konten-konten edukasi kayak gitu terkait tentang betapa pentingnya sih pendidikan gitu, betapa pentingnya kesadaran, betapa pentingnya kesetaraan kayak gitu kan, betapa apa ya, baiknya kalau inklusif kayak gitu kan. Cuman kalau untuk masyarakat mungkin kita juga bisa lebih menyesuaikan lagi, sosialisasi ke desa-desa atau mengajarkan mereka tentang pemberdayaan kayak gitu sih. Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada ya, dan menyesuaikan dengan masyarakat yang akan kita sadarkan gitu. Iya, betul. Kalau sebagai mahasiswa UIN nih, apakah kamu itu sudah merasakan kesetaraan di sini, ataukah di ruang di UIN itu tuh masih ada perbedaan nih, gap antara perempuan dan laki-laki? Gap antara perempuan dan laki-laki. Iya, jadi apakah di sini tuh udah setara gitu loh dalam hal pendidikan di UIN ini, atau masih dibedakan nih perempuan sama laki-laki? Kalau laki-laki tuh harus begini atau perempuan itu harus begini. Pokoknya apakah dalam hal pendidikan di UIN ini tuh setara atau dibedakan gitu? Sebenarnya kalau menurutku ini ya setara-setara aja. Cuma kadang tuh ada beberapa pas di kelas tuh nyontohinnya masih hal-hal seksis kayak gitu. Kalau ada contoh kayak malah contohnya itu seolah kayak apa ya, menunjukkan hal seksis tentang perempuan kayak gitu. Jadi kayak pokoknya kayak kurang etis sih menurutku kayak gitu sih. Terus kayak masih ada ya stigma-stigma yang kayak ngapain cewek, nanti kalau cewek emosional mending cowok aja yang jadi ketua kayak gitu-gitu juga ada. Masih ada yang berperspektif seperti itu kayak gitu sih. Oke, nah karena kita udah ngobrol panjang kali lebar banget ya, kita udah berada di penghujung acara ya. Satu pertanyaan lagi, satu kalimat untuk menggambarkan buku Perempuan di Titik Nol. Oke, satu kalimat untuk buku Perempuan di Titik Nol. Ini bagus untuk teman-teman baca karena buku ini menyadarkan kita tentang kritik terhadap sistem patriarki yang ada pada masa zaman Firdaus gitu. Bagaimana kita itu harus sadar terhadap kekerasan, kita harus aware lah gitu, dan kita harus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gitu.
Oke, jadi perjuangan kita sebagai perempuan itu belum selesai ya teman-teman. Walaupun udah emansipasi, kalau dulu Kartini itu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan stigma. Dan kita itu punya kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak perempuan supaya kita bisa memperoleh kesetaraan. Jadi mungkin segitu aja sih pembahasan kita kali ini. Terima kasih Sobat Kompas sudah mendengarkan cerita kami sampai habis. Jangan lupa untuk like Instagram Kompos, subscribe YouTube Kompos, dan saksikan episode-episode Aksara Kalijaga selanjutnya. Terima kasih, saya Fatimah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh nggak dadah sih kamu. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja.